dalam menyampaikan pesan karena cukup padat materinya. Materinya adalah sampul majalah. Ya, kita akan membuat sampul majalah. Tapi ini lebih menekankan sedikit, saya mengawali dari sisi konseptual, dari perancangan sampul majalah. Ini sifatnya agak sedikit kamu saja untuk berpikir. Berpikirnya bukan berpikir tentang memahami sebuah keilmuan, tetapi agak sedikit kreatif, gitu ya. Kreatifnya di mana? Kamu saja untuk menemukan ide-ide yang menarik yang nanti dijadikan bahan ketika akan dikomunikasikan melalui sampul majalah. Saya akan ngobrol dulu mengenai sampul majalah itu punya fungsi seperti apa, gitu ya. Karena sampul itu selalu melindungi isi, sampul apapun ya, sampul kado, sampul buku, sampul itu pembungkus ya kan, sama juga kemasan. Jadi kalau ada produk minuman, ada kemasannya, maka kemasannya itu melindungi isi. Jadi memang fungsi utamanya adalah bagaimana agar isinya itu mudah digunakan dan mudah dibawa atau mudah dipegang, kira-kira seperti itu. Apa makna mudah digunakan? Jadi kalau misalnya ya, kita nggak kebayang kita hidup di zaman tahun-tahun 50-an gitu ya. Itu masih minim alat yang namanya plastik. Semuanya sepertinya serba tembikar ya. Tembikar itu dari tanah liat itu sudah mulai maju ya kan. Sebelumnya daun ya kan. Minum pakai daun, minum pakai batok kelapa gitu. Gayungnya juga batok kelapa. Yang namanya sendok itu pakai daun pisang dan seterusnya lah gitu ya. Tapi peradaban kan kemudian berkembang. Artinya ketika kita ngomongin sebuah kemasan untuk menempatkan sebuah isi, sebuah produk, maka itu akhirnya berkembang menjadi fungsi yang memudahkan penggunanya. Jadi kalau kemudian tempat di sembarang tempat, apapun itu, yang kemudian menjadi lebih bermanfaat, artinya begini, saya mau ngobrol dulu mengenai wawasan kamu ya. Manusia itu pada hakikatnya pengen ketemu atau menginginkan sebuah inovasi, apapun itu. Ketika kita melihat produk itu akan tertarik kalau produk itu berinovasi terus. Contoh misalnya, kita kok sepertinya bosan ya melihat air mineral itu kok selalu kemasannya seperti itu misalnya. Tiba-tiba ada terobosan baru lagi, kemasannya berubah, artinya berinovasi. Atau bukan hanya soal kemasan yang berubah. Kemasan berubah karena ada sesuatu pasti. Isinya berubah misalnya. Aqua mengeluarkan suatu produk minuman tapi yang memberikan nilai lebih banyak. Saya berikan contoh ya. Nah, saya ingat saja. Yang kamu tahu kan Aqua itu ya sudah air mineral, bungkusnya dari plastik gitu ya. Kemasannya dari plastik maksud saya. Ada botol, ada cup, ada galon misalnya. Tapi tahukah kamu bahwa Aqua
juga berkembang, berinovasi seperti ini dia. Bentar. Aqua itu punya kemasan yang bermacam-macam. Coba ya, saya cari yang lebih jelas. Nah, ini dia. Tapi mungkin namanya agak beda, bukan Aqua, tapi dia produknya Danone. Sebentar, ini kok berbelok ke sini ya? Sorry. Bener yang ini tadi. Nah, ini adalah perkembangan botol Aqua berikutnya. Yang tadinya kan seperti ini ya. Tadinya kan seperti ini. Bapak maaf belum share screen. Iya, lupa. Ya, seperti ini. Dan terus berkembang menjadi seperti ini dan terusnya gitu. Itu intinya apa? Sebuah produk itu selalu berinovasi. Kalau tidak berinovasi siap-siap mati, udah gitu. Intinya itu. Kenapa? Balik lagi ke masyarakat, balik lagi ke konsumen. Itu selalu menginginkan produk yang berinovasi. Artinya apa? Produk yang berinovasi itu memberikan manfaat banyak, lebih memperbaiki, lebih para konsumen, dan itu seperti kodrat itu apa ya? Ya sudah, memang pola kehidupan itu seperti itu, bahwa kalau sebuah penemuan yang tidak diperbaiki, maka siap-siaplah ditinggal oleh penggunanya. Banyak kampus yang tidak berinovasi, maka siap-siap aja ditinggal peserta kampusnya gitu. Jadi anak didiknya akan kabur, akan sekolah yang lebih memiliki harapan gitu. Kira-kira seperti itulah. Perusahaan juga begitu. Perusahaan kalau tidak berinovasi, siap-siap mati. Produk juga demikian. Nah, apa yang saya sampaikan itu tidak terlepas dari fungsi kemasan gitu ya. Nah, fungsi kemasan selalu memberikan kemudahan, dan ketika itu yang tadinya pembungkus dari daun, dari tembikar, dari cangkang sebuah buah misalnya, dan ketika itu mengalami perubahan teknologi, kemajuan teknologi, kita jumpai dalam plastik, kita jumpai dari gelas, kita jumpai dari porselen dan sebagainya, maka itulah peradaban dunia yang kemudian ikut memudahkan manusia itu berkembang untuk lebih mudah gitu. Ya. Intinya di sana fungsi kemasan. Tetapi bagaimana dengan kemasan konten yang sifatnya itu tulisan gitu.
seperti buku yang diberi sampul gitu ya, majalah yang diberi sampul misalnya. Fungsi perlindungan supaya nanti mudah dibuka. Kemudian kalau seandainya buku itu apa ya, misalnya ada bagian yang rusak, bisa ditelusuri itu sampulnya, sampul apa, namanya apa, dicetak oleh siapa dan sebagainya. Itu ada jejaknya yang bisa dirunut sehingga bisa dicari di mana itu buku di apa berada gitu. Oke. Kemudian apa yang kita cermati dari sebuah sampul dari majalah itu sendiri selain memiliki fungsi sebagai pelindung, yaitu sebagai pengenalan karakter dari apa yang mau dijual. Jadi memiliki kepribadian. Sampul yang baik itu mewakili dari isinya. Jadi kepribadian dari sebuah apa namanya isi yang dijual itu, isi yang dikemasnya itu tercermin, terkarakterkan dari sampulnya itu. Misalnya sampulnya itu memiliki kecenderungan misalnya kok sedikit agak misalnya apa ya, memiliki kesan femininitas, feminim juga, memiliki kesan gagah, memiliki kesan flamboyan, memiliki kesan kok ini mewakili generasi milenial ya misalnya, kok ini mewakili anak muda metropolis ya, kok ini mewakili anak muda apa sih istilahnya, urban art ya, urban art misalnya. Tahu ya, urban art itu kan orang-orang yang dari daerah ke kota gitu. Dan itu bukan karena sebuah keinginan pribadi, tapi karena tuntutan zaman. Yang saya maksudkan begini, di Jakarta itu bukan miliknya pemuda anak-anak orang-orang Jakarta saja. Jakarta itu banyak yang memiliki. Misalnya begini, ada anak muda yang datang dari Luiliang, Bogor, tapi kerjanya di Jakarta. Setiap hari dia di Jakarta. Apakah ketika dia setiap hari ke Jakarta, menghirup udara Jakarta, menikmati kebisingan Jakarta, menikmati kemudahan Jakarta, menikmati glamornya Jakarta, kemudian tidak boleh mengakui bahwa ini adalah kotaku misalnya. Itulah urban gitu. Yang nantinya akan mempengaruhi cara hidup orang urban itu. Orang urban itu dari daerah ke kota, ya kan? Urban, masyarakat urban. Itu karena tuntutan pekerjaan, karena pekerjaannya memang di Jakarta. Sehingga misalnya gini, saya dulu sering mengamati gitu. Zamannya orang di Jakarta ya, zamannya orang di Jakarta itu senang pakai sepatunya itu sepatu casual. Saya bayangkan ini anak muda perempuan aja ya, anak muda perempuan. Sepatunya casual, pakai t-shirt, pakai jeans, gitu kurang lebih. Kemudian gayanya adalah gaya-gaya anak kampus gitu kan, ya, kira-kira gaya-gaya anak kampus gitu. Jadi sepatu casual, sepatu olahraga itulah kurang lebih. Celananya jeansnya juga jeans yang apa sih, sempit banget itu loh, apa sih namanya, pensil ya, celana pensil,
pakai t-shirt.